Tapi pagi ini firman Tuhan mengajak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengasihi justru orang yang memusuhi kita. Itu adalah kualitas iman yang baik. Shalom saudara-saudari terkasih, senang bertemu kembali dengan saudara-saudari lewat firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan kita hari ini adalah merupakan salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Pengajaran inti ketika Yesus mengajar murid-murid dan orang banyak di atas bukit, yaitu tentang kasih. Sejak perjanjian lama juga umat Tuhan itu sudah diajarkan untuk mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama. Tetapi ada di dalam kitab Imamat yang menjadi satu acuan bagi bangsa Israel pada masa itu, karena dikatakan kasihilah sesebangsamu. Jadi mereka menganggap bahwa di luar daripada bangsa Israel itu adalah musuh yang tidak perlu dikasihi. Dan itu ditafsirkan oleh mereka. Tapi hari ini Tuhan Yesus lewat firman-Nya meluruskan pengertian itu. Dikatakan bahwa kita harus mengasihi musuh, mengasihi orang yang tidak berbaik hati dengan kita. Bagaimana kita melakukan itu, saudara-saudari terkasih? Sedangkan kepada orang-orang yang mungkin tidak menyakiti kita atau satu kumpulan dengan kita, kita belum tentu bisa mengasihi dengan murni. Tetapi ini justru kepada orang yang menyakiti kita, yang menganiaya kita, kita diminta dua hal. Yang pertama adalah mengasihi. Mengasihi dia seperti dirimu sendiri. Bagaimana saya mau mengasihi orang yang menyakiti saya? Kemudian dikatakan yang kedua, mendoakan. Berdoa menjadi salah satu cara terbaik untuk merangkul orang yang menganiaya, mengkhianati, menyakiti kita. Kenapa saudara-saudari karakter ini diminta oleh Tuhan Yesus kita lakukan? Kenapa harus melakukan ini? Karena ini adalah di luar pemikiran, kebiasaan. Sedangkan kita, kebiasaan sehari-harinya, apabila ada orang yang menyakiti kita, apabila ada orang yang menyinggung perasaan kita, apabila ada orang yang mungkin juga menganiaya kita, maka masih lebih sering mungkin doa kita, mudah-mudahan suatu hari, lihatlah, kamu akan menerima ini. Masih ungkapan balas dendam atau amarah atau harapan yang tidak baik yang masih sering kita sampaikan bagi orang-orang yang menyakiti, menganiaya atau tidak berbaikan dengan kita. Tapi pagi ini firman Tuhan mengajak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengasihi justru orang yang memusuhi kita. Itu adalah kualitas iman yang baik. Disitulah terlihat bagaimana sesungguhnya kasih yang murni itu. Dikatakan di lanjutan teks kita hari ini, kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi sesama kita yang baik dengan kita, pemungut cukai pun melakukan hal yang sama dengan saudara-saudaranya. Artinya orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan kasih terhadap sesamanya. Tetapi kita sebagai orang yang mengenal Tuhan dan pengikut Yesus diminta harus lebih, kualitas hidup yang lebih. Itu sebenarnya
Karena dikatakan dengan demikianlah kita menjadi anak-anak Allah, menjadi serupa dengan Allah itu. Kenapa kita diminta untuk mengasihi atau mendoakan orang yang menyakiti kita? Karena itulah karakter Kristiani, karakter pengikut Kristus. Kita tahu peristiwa ketika Yesus sudah disalibkan, dihina, disiksa. Apa yang Tuhan lakukan ketika dia berada di kayu salib itu? Dia malah mendoakan, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia tidak mengutuki. Sebetulnya sebagai Allah yang luar biasa, Yesus sebagai anak Allah bisa saja pada saat itu dia melakukan untuk menyelamatkan dirinya atau menghukum orang-orang yang menyakitinya. Tapi yang dia lakukan adalah mendoakan, mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara terkasih, kasih apa yang bisa kita lakukan untuk mengasihi orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita? Dalam teks ini dikatakan pakai kata agapao. Kasih yang tulus dari Tuhanlah yang mampu, yang bisa melakukan ini, mengasihi orang yang memusuhi dan menyakiti kita. Kalau kasih yang biasa yang kita lakukan di bumi ini belum bisa itu untuk kita mampu mengasihi orang yang menyakiti kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan hari ini kita diajarkan yang pertama, yaitu melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakitimu, menyiksamu, membuatmu tersinggung, merusak kehidupanmu. Engkau harus melepaskan pengampunan. Itu adalah bukti kasih, sebagaimana Kristus melepaskan pengampunan kepada kita atas dosa kita, atas pelanggaran kita yang mungkin jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang lain menyakiti kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan hari ini kita diminta untuk menjadi pendoa bagi orang yang menyakiti kita. Ini mungkin tidak mudah. Seperti saya bilang tadi, kata-kata yang terucap masih sering murka dan dendam. Tapi pagi ini kita diminta untuk berdoa, datang dengan tulus. Tidak ada doa yang pura-pura datang ke hadapan Tuhan, tapi kita harus tulus datang kepada Tuhan, berdoa bagi dia supaya dia berubah, supaya dia memperbaiki tingkah lakunya itu, sehingga kita bisa hidup sama-sama dalam kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.